Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hari ini saya hendak bercerita mengenai anak-anak yang diadopsi atau keluarga yang mengadopsi anak. Karena banyak pertanyaan di sekitar adopsi anak ini. Tentu pertama, apa alasan keluarga-keluarga yang mengadopsi anak? Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kelak kalau suatu hari nanti anak-anak yang diadopsi tahu bahwa mereka bukan anak kandung dari keluarga yang mengadopsi. Ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau orang tua kandung dari anak-anak yang diadopsi itu meminta kembali anak-anak mereka? Atau bagaimana perasaan keluarga yang mengadopsi seorang anak yang kemudian ketika dewasa anaknya memilih kembali kepada orang tua kandungnya? Inilah cerita yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan hari ini kita belajar sesuatu yang berarti dalam kehidupan kita tentang kasih sayang. Dan siapa tamu pertamanya? Mari kita sambut Vena Melinda. Iya, Vena, terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan duduk. 4 tahun lalu kan di media massa terutama itu heboh. Karena ditemukan seorang bayi baru lahir yang dibungkus kemudian entah diletakkan lah ya, di sebuah toilet di sebuah masjid. Betul. Dan itu banyak orang membicarakannya. Belakangan anak itu kan oleh Vena diadopsi. Nah, boleh cerita bagaimana kisah pertemuan dulu atau ditemukannya si bayi kecil ini? Masih ingat kapan tanggalnya? Tahun 2016 itu bulan September tanggal 17 itu hari Sabtu jam 5:30 saya itu bangun, saya baca berita di media online dan ada artikel kecil. Jadi pada saat itu sebenarnya beritanya nggak rame. Jadi ramenya pada saat saya memuliakan. Saya nggak mau ngomong adopsi tapi saya ngomongnya memuliakan. Memuliakan. Iya. Jadi pada saat saya baca artikel itu nggak ada fotonya Vania. Jadi saya nggak tahu seperti apa, hanya ada gambar kaki bayi yang sehat. Tapi artikelnya saya baca telah ditemukan bayi perempuan di masjid, di toilet masjid. Di masjid mana ini ya? Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Nah, jadi terus? Pada saat saya baca itu ada yang bisikin saya, cari anak ini. Pada saat saya minta tolong staf saya cari anak itu, dalam waktu 1 jam dapat. Tapi nggak bisa ditengok, karena kan ini penelantaran anak. Jadi hari itu ada semacam bisikan gitu bisikan. ya? Ini itu percaya nggak percaya. yang lagi bicara ya? Kayaknya kok ini banget gitu, harus gitu. Akhirnya saya suruh staf saya, udah. Tapi saya nggak bisa nengok, jadi saya hanya bisa ngomong sama Kapolsek. Karena penelantaran anak jatuhnya pidana kan. Nah pada saat saya ngomong sama Kapolseknya tahu karena waktu itu saya masih di DPR RI. Dan beliau itu ngomong curhat gitu. Ini gimana sih SOP pada saat menemukan anak terlantar, kan nggak semua anak terlantar dalam keadaan yang fisiknya bagus. Vania ini ditemukan berat badannya cuma 1,7 kg dan tali pusatnya tidak dipotong. Jadi pada saat ditemukan kondisinya mengenaskan ini. Mengenaskan. Jadi dia itu kedinginan karena nggak dipakein baju dan di bawah itu air semua. Karena toilet. Kemudian tali pusat itulah yang tidak dicabut yang membuat dia akhirnya membiru, beracun ke badannya dia gitu. Nah pada saat saya dengar gitu, yang paling saya pikirin adalah saya mau bayar. Saya mau bayar ongkos rumah sakit karena untuk dia menyelamatkan anak ini. Iya, harus diinkubator kan. Si bayi ini umur berapa waktu ditemukan? Pas saya datang ke rumah sakit katanya 1 hari. 1 hari? 1 hari, karena kalau lebih dari 24 jam itu nggak akan survive. Singkat cerita, hari Senin, 2 hari kemudian saya baru boleh mengunjungi Vania. Dan dalam perjalanan saya ingat banget saya sama mama. Dan di perjalanan itu mama selalu bilang, udah kamu aja yang ngerawat. Padahal saya belum berpikir, tapi kan anak itu gimana? Apakah belum lihat sama sekali? Belum lihat dan nggak tahu itu cantik, lengkap dan nggak tahu apakah orang tua, kan minim info gitu. Jadi saya pokoknya ke sana aja. Nyampe di sana saya bayar dulu kan Mas Andi. Jadi tadi mau bayar itu bayar ongkos perawatan. Iya, karena inkubatornya kan saya dengar kan ini masalah biaya ya. Karena yang menemukan kan mungkin nggak bisa support masalah biaya. Jadi saya pengen udah deh saya bayar gitu. Udah setelah saya bayar, saya naik ke atas.
pas dibuka kordennya, kan Fania di dalam inkubator ya, dibukalah korden itu aja, ada saya, ada dinas sosial, ada Kapolsek. Begitu dibuka, itu Fania nengok ke saya. Nah pada saat dia nengok, saya langsung tiba-tiba ada bisikan lagi, sama seperti 2 hari yang lalu. Bisikannya adalah rawat anak ini. Oke, stop sampai di situ. Nanti kita akan dengarkan kisah lanjutannya. Tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Fania Atabina, gadis mungil yang lucu dan menggemaskan. Fania merupakan anak angkat dari Vena Melinda yang ia adopsi 4 tahun yang lalu. Pagi itu, Vena membaca sebuah berita tentang penemuan bayi perempuan di toilet Masjid Tangerang Selatan. Kondisinya sangat memprihatinkan karena lahir prematur. Hati ibu 2 anak ini pun terketuk untuk mencari tahu bayi tersebut. Keinginannya untuk memiliki anak perempuan mendorong Vena ingin mengadopsi bayi ini. Proses adopsi yang panjang dan sukar pun ditempuh oleh Vena. Kurang lebih 9 bulan, akhirnya bayi perempuan ini berada di pelukannya. Kehadiran Fania dalam keluarganya membawa angin segar, bahkan kedua anak kandung Vena pun bahagia dan menyayangi Fania. Bagi Vena, Fania adalah karunia dan anugerah dari Tuhan, dan ia ingin memuliakan Fania seperti darah dagingnya sendiri. Lalu bagaimana proses kemudian Vena betul-betul tergerak untuk memuliakan tadi ya, untuk kata lain dari adopsi, Fania. Ini namanya sekarang Fania ya? Fania. Waktu ditemukan belum ada yang memberi nama? Ada, waktu itu dia namanya Kinasih. Oh, oke. Tapi setelah 10 hari keluar dari rumah sakit karena dinyatakan berat badannya sudah 2 kilogram. Meskipun waktu itu kulitnya Fania semuanya berkerut ya, karena memang masih di bawah standar anak lahir. Iya, prematur ini ya? Iya, dan saya fight banget gimana caranya Fania harus langsung saya urus. Baik, tapi kalau orang kan bertanya-tanya, Vena kan udah punya 2 anak, kenapa masih ada keinginan tadi, walaupun ada bisikan, tapi kan kadang-kadang akal sehat bilang, aku kan udah punya 2 anak, cukup lah. Banyak orang yang bilang waktu itu karena saya di politik katanya pencitraan. Padahal itu bukan itu. Tujuan saya adalah pada saat itu memang saya dalam keadaan saya ini sedih, Sandi. Saya ibu rumah tangga yang tiba-tiba pada saat saya bercerai saya jauh dari anak. Saya nggak mau bahas kenapa jauhnya karena itu sudah lewat. Tapi jujur kehadiran Fania yang saya nggak sangka-sangka karena itu adalah on the spot ya. Tidak ada perencanaan apapun gitu. Saya memang benar-benar ingin menyayangi Fania. Dan pada saat saya bawa pulang ke apartemen waktu itu, tiba-tiba yang saya jarang ketemu sama Vero, sama Atala hampir 3 tahun waktu itu ya. Dan saya selalu fight untuk ketemu sama mereka. Pada saat saya bawa pulang Fania, mereka berdua ada di apartemen saya bawa koper. Wow. Jadi itu adalah solusi dan itu jawaban dari doa-doa saya selama ini. Gimana caranya saya bisa deket sama anak saya lagi. Dan Allah baik banget, saya bukan hanya dikasih 2 anak lagi kembali kepada saya. Baik itu respect, baik itu fisik. Tapi saya dikasih bonus anak perempuan yang dari dulu saya pingin. Jadi saya pikir ini blessing dari Allah. Menjawab bagaimana penderitaan saya selama bertahun-tahun gak bisa ketemu Vero, gak ketemu Atala. Semua institusi saya datengin dan ternyata jawabannya gampang banget. Saya dikasih anak, bukan dikasih laki-laki dalam kehidupan saya untuk menyelesaikan semua persoalan hidup. Jadi saya anggap Fania. Fania itu artinya bahasa Rusia Fania. Oh iya, pengen tahu juga kenapa dikasih nama Fania. Fania itu bahasa Rusia artinya perempuan cantik dan pintar. Atabina, Ata itu bahasa Arab. Ata itu karunia Allah. Jadi saya mengharapkan kehadiran Fania dalam keluarga saya itu adalah perempuan cantik, pintar yang membanggakan saya dan kakak-kakaknya nanti. Dan alhamdulillah memang benar-benar kehadiran Fania itu semacam saya tuh punya lobang besar yang sedih saya tuh besar banget gitu Mas Andi. Fania hadir, udah langsung ditutup aja. Satu hari, kalau orang tuanya datang, entah ibunya, entah bapaknya, dan bisa membuktikan bahwa itu adalah anakku misalnya, dan meminta
agar anak itu dikembalikan pada mereka. Bagaimana sikap Vena nantinya? Ya, Vena, kita lanjutkan ya. Nah, ini kan nggak mudah ya bagi single parent untuk mengasuh anak-anak ya, sekaligus menjadi ayah bagi mereka. Soal misteri tadi. Oh iya. Ya, misteri. Jadi pertama bisikan tadi ya, sesuatu yang nggak pernah terjadi ya. Karena pernah. Berita anak yang dibuang tuh atau anak yang ditinggalkan orang tuanya sering ya. Tapi hari itu Vena mendapat dorongan yang kuat, bisikan, ambil atau perhatikan dia. Nah, itu pertama. Kemudian kedua soal mimpi. Katanya kan Vena dulu sempat keguguran. Kemudian mimpi didatangi seorang bayi yang wajahnya mirip Fania, betul? Yang saat ini, iya. Jadi apa mimpi itu persisnya apa ya? Nah, di bulan Agustus 2012 itu saking sedihnya Mas Andi, saya tuh mimpi. Karena saya nangis histeris kan di rumah sakit waktu itu. Malamnya saya mimpi didatengin anak, tapi nggak tahu, kan anak saya laki sebetulnya yang meninggal. Tapi di dalam mimpi saya tuh close up, nggak tahu laki nggak tahu perempuan karena bayi sama semua ya mukanya gitu. Close up itu persis banget Fania yang sekarang gitu. Nah, pada saat saya bercerai sudah pupus lah, nggak mungkin saya punya anak lagi, apalagi perempuan gitu. Tapi tiba-tiba Allah memberikan Fania di 2016, berarti 4 tahun daripada itu gitu. Saya dikasih anak perempuan yang seperti saya bayangkan, cantik. Saya kan pengen banget punya anak perempuan, pengen ikutin dia Noni Jakarta, Putri Indonesia gitu loh Mas Andi. Maksudnya ada penerus gitu ya, obses banget gitu. Jadi ya itu menurut saya mimpi itu adalah mungkin jawaban. Jadi wajahnya memang mirip ya, seperti yang ada dalam mimpi Vena waktu itu ya. Exactly mirip seperti Fania sekarang, matanya besar, hitam, mukanya kan kayak Atala ya. Jadi itulah anak saya yang meninggal yang mungkin Allah berikan lagi di saat saya sendiri, nggak ada suami, tapi Allah memberikan saya bonus anak perempuan, plus anak-anak saya sekarang kembali harmonis. Ya itulah, makanya saya sayang banget sama Fania, saya nggak bisa ngebayangin kalau tadi Mas Andi nanya, orang tuanya klaim atau apa, saya nggak bisa ngebayangin karena saya terlalu selfish. Saya merasa saya adalah ibunya Fania, which is dimana saya juga ngerasa bukan kebetulan karena golongan darah kita hampir sama. Itu yang saya baru tahu setelah saya ambil Fania 10 hari Mas Andi, saya langsung screening dia. Dari tes HIV, tes mata, karena saya nggak tahu apa yang terjadi sama Fania seharian dia di situ. Paru-paru, jantung semua, saya memang over banget kali, lebay ya orang sekarang bilang. Sampai sekarang saya pokoknya apa yang saya punya, meskipun sekarang saya tidak di posisi apapun, saya tetap berkomitmen. Makanya saya sudah buat juga surat wasiat. Karena buat saya nggak tahu umur saya sampai berapa, tapi saya pengen Fania tahu kalau dia sama dengan Feral sama Atala, dia nggak pernah ada bedanya. Makanya saya juga buat lagu Mas Andi, judulnya Cinta Tak Bersyarat. Karena saya pengen pada saat dia make a decision umur 17 tahun mungkin, dia bisa tahu bagaimana, makanya kenapa saya juga buat Instagram, buat YouTube channel, bukan apa-apa, saya pengen lihat day to day bagaimana saya ngurus dia. Pada saat dia besar, dia bisa milih bagaimana kita, saya, kakak-kakaknya, cinta banget sama dia. Liriknya apa misalnya? Apa yang diingat lirik yang paling Ku menemukanmu saat bahagiaku telah hilang. Intinya waktu itu badai penciptanya. Saya cuma bilang ini lagu adalah warisan saya, di luar warisan materi. Karena buat saya materi itu ada limit ya. Tapi kalau cinta kasih itu sampai saya nggak ada di dunia ini pun dia pasti bisa ngerasain. Makanya sekarang kalau mau dibilang saya tuh memperlakukan dia, boleh dibilang kayak princess ya. Karena satu-satunya anak perempuan saya kan. Kakak-kakaknya sayang sekali sama dia ya. Iya, jadi boleh percaya boleh enggak. Kalau saya mau dijahatin orang, sekarang saya punya intuisi sama seperti Fania. Karena kita saling melengkapi. Mungkin saya gede di fisik, tapi dengan adanya Fania, waktu itu Atala dibegal, bisa selamat, alhamdulillah. Kecelakaan, mobilnya hancur, Atala sama sekali nggak beset. Feral, alhamdulillah sekarang rezekinya, alhamdulillah Mas Andi. Jadi saya yakin banget, Allah itu memberikan Fania sebagai angel buat satu keluarga ini. Even though kita nggak lengkap, saya nggak punya suami, kita mungkin dilihat dari orang, kita nggak lengkap gitu. Nggak ada bapak, tapi kita solid, justru solid sekarang. Di saat saya sendiri, saya ngerasa saya solid. Cuma satu hal yang saya selalu bilang sama Fania. Fania, kalau mama tua, Fania urus. Itu memang saya doktrin, karena saya ngerasa orang yang paling nolong saya, selain ibu saya ya, doa ibu saya adalah Fania. Di saat ada Fania di samping saya nggak pernah takut apapun, Mas.
Meskipun banyak orang mau jahat atau apapun. Itu nggak pernah saya rasakan di saat saya punya suami sekalipun pada saat itu. Jadi ini beda, ini bukan adoption dalam kata adoption. Atau pencitraan apalagi. Saya suka marah kalau ada orang yang bilang karena saya berpolitik kemudian saya memuliakan anak dibilang itu pencitraan. Dari mana? Mereka nggak ngerasain. Gimana hadirnya Fania membuat saya kembali normal. Mindset saya, hati saya. Nggak pernah ada yang tahu. Tapi saya di sini sama sekali hanya ingin bilang bahwa nggak ada hal yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Nah, tetap saya ingin tanyakan lebih spesifik ya. Satu hari, kalau orang tuanya datang, entah ibunya, entah bapaknya, dan bisa membuktikan bahwa itu adalah anakku misalnya, dan meminta agar anak itu dikembalikan pada mereka, bagaimana sikap Vena nantinya? Hal pertama yang kalau waktu itu saya dengar dari pihak kepolisian adalah kalau ada seseorang atau bapak ibunya mengklaim bahwa itu anaknya, pertama dia harus menjalani hukuman pidana dulu. Karena itu penelantaran anak. Saya nggak tahu berapa tahun. Tapi kalau saya merasa Fania itu kok dalam perasaan saya ya, adalah anak saya. Tapi tidak lahir dari rahim saya, tapi dia lahir dari hati saya. Tapi saya tetap siaga ya. Dalam arti kata saya nggak mau tiba-tiba Fania diambil atau diculik amit-amit ya. Saya akhirnya jadi overprotektif dan sedikit parno ya, terlalu sayang. Dari jawaban ini kelihatannya berat sekali ya. Berat. Bagi Vena untuk melepas Fania. Berat. Tapi apakah ada waktu di mana nanti Vena akan menjelaskan hal ini ke Fania? Saya nggak tahu nih acara ini ditonton juga atau tidak. Kalau pas ditayangin sebaiknya Fania nggak ada. Tapi saya udah siap untuk menjelaskan. Pertama, kalau saya menjelaskan adalah saya suruh dia dengar dulu video klip yang Cinta Tak Bersyarat. Itu semua model video klipnya tuh ya Feral, Atala, semua keluarga besar saya, bapak ibu saya, adik ipar semua, sepupu. Mereka represent daripada perasaan kita sekeluarga bahwa kita nih sayang sama Fania. Fania adalah bagian dari keluarga kita. Jadi buat saya penjelasannya simple. Sepanjang saya pada saat ini mendampingi dia, makanya sekolah saya nganter. Saya nggak pernah suruh driver. Saya pengen saya tuh dari dia 10 hari sampai dia besar, insya Allah saya panjang umur gitu ya. Saya akan selalu fight buat dia. Masalah apapun insya Allah akan saya yakin Tuhan akan memberikan saya umur dan kesehatan untuk bisa dampingin dia. Karena cita-cita saya satu, dia harus jadi dokter. Karena itu pesan dari dokter yang memberikan Fania pada saat di rumah sakit. Bu, jadikan dia dokter. Supaya dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Itu janji saya. Tapi ada sesuatu yang mungkin Vena mau sampaikan di acara ini, baik untuk Fania atau untuk anak-anak atau untuk siapapun yang menonton acara ini? Ya, yang pasti Mas Andi, saya bersyukur bahwa Allah masih sayang banget sama saya detik ini. Di saat saya mungkin udah mau out of mind pada saat itu, ternyata kebahagiaan itu bukan karena ada suami, bukan karena ada harta. Justru karena saya bisa bahagia karena saya punya cinta kasih itu yang diberikan Tuhan. Untuk bisa mencintai makhluk kecil yang namanya Fania. Yang on the other hand justru dialah memberikan saya kekuatan yang luar biasa yang orang gak expect. Bahwa bayi kecil bisa apa sih? Justru dia membuat turning point dalam kehidupan saya. Saya harus bangkit. Saya harus jadi orang yang sehat. Harus jadi orang yang panjang umur. Karena siapa lagi yang harapan dia kalau bukan saya? Dia gak punya siapa-siapa kecuali saya. Dan saya selalu bilang sama Feral sama Atala, kakak, adik, ada papa sama mama. You have to responsible to Fania. Karena kita nggak ada siapa-siapa kecuali 3 of us. Kita bertiga. Itu sih Mas Andi. Jadi saya bersyukur detik ini. Dengan apapun yang terjadi setelah ada Fania. Oke, terima kasih Vena ya. Udah berbagi cerita, menginspirasi banyak orang tentang cinta ya. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Semuanya sesuai dengan harapan. Ya, semua juga sehat. Oke, terima kasih. Salam buat Fania yang nggak bisa ikut hari ini. Terima kasih Mas Andi. Terima kasih. Sehat selalu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan berikutnya saya akan mengundang seorang ibu juga. Sudah punya 4 anak. Tapi entah mengapa dia juga mengadopsi 12 bayi. Bayangkan apa yang terjadi sebenarnya
Apa yang membuat perempuan satu ini kemudian terdorong, tergerak hatinya untuk mengangkat 12 bayi lagi dan mungkin akan lebih lagi. Nah, mari kita dengarkan langsung cerita tentang Monica Soraya. Iya, Monica, terima kasih sudah mau hadir. Silakan duduk. Monica, jadi mengambil atau mengangkat anak 12 itu benar ya? Iya, Ini masih bayi semua. bayi semua. Jadi umurnya berapa itu? Yang paling besar Mas itu 7 bulan. Yang paling kecil yang nomor 12 ini dia lahir tanggal 16, berarti sekarang 13 hari. Astaga. Oke, nanti cerita apa yang terjadi. Tapi ngomong, Monica udah menikah? Udah, Oh, udah menikah ya? Jadi benar aku cerita ada 4 anak itu? betul, anak saya sendiri 4. Ada anak 4, masih ngambil 12 lagi. Oke, ini agak menjadi pertanyaan ya. 4 aja kan banyak banget di zaman sekarang. Nah, Monica, kenapa Monica merasa ada panggilan untuk ngangkat anak lagi? Awalnya begini Mas, jadi sekitar bulan Februari itu saya melihat baik itu di medsos, baik itu di TV, saya tuh kok selalu pada saat saya ngelihat kok selalu bayi. Jadi pada saat itu saya ngelihat ada bayi dibuang, terus ada bayi yang ditemukan meninggal, ditemukan di sungai, di apa. Itu selama beberapa hari itu terus, jadi setiap kali saya buka medsos kok beritanya mengenai bayi. Akhirnya saya bicaralah ke suami saya, jadi bicara ke suami saya, kenapa ya bayi itu kok kenapa nggak kita aja yang ngerawat? Terus suami saya bilang, gimana kita bisa nemukan gitu kan kadang-kadang juga ditemukan juga di luar kota, bukan di Jakarta, kayak gitu contohnya. Akhirnya saya bilang kepada Allah, saya maksudnya membatin sendiri pada saat itu Mas, saya bilang, ya Allah kalau ada kayak gitu kenapa sih nggak ditemukan aja dengan saya tuh mau loh ngerawatnya gitu. Nah pada saat itu juga suami saya bilang, kalau kamu kepengen bayi lagi, kebetulan anak saya yang paling kecil itu 7 tahun usianya, kenapa nggak kita bikin lagi? Itu suami saya yang bilang pada saat itu kan jelas gitu. Kalau itu lebih realistis. Ya, itu lebih realistis. Terus saya bilang kalau saya punya anak sendiri, anak kandung itu udah pasti saya sayang. Iya. Tapi di luar sana masih banyak anak-anak lain yang masih banyak membutuhkan juga kasih sayang kita. Nah reaksi suami gimana itu? Nah suami saya kebetulan tuh suami yang luar biasa dan sangat mendukung saya karena dia tahu sekali hati saya gitu Mas. Tapi dia nggak membayangkan bahwa itu akan jadi 12. Enggak, dia hanya membayangkan, oh mungkin ini istri saya cuma mau 1 atau 2. Dia. Di bulan itu pada saat saya seperti curhat gitu Mas sama Allah, tiba-tiba apa yang saya inginkan itu diwujudkan. Jadi ada seseorang ibu yang tiba-tiba menghubungi saya. Jangan cerita dulu. Kita cerita setelah kita rehat ya. Iya. Baik, sekarang kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Ada yang hamil di luar nikah, ada yang ditinggal suaminya, ada yang memang yatim, ada yang ekonomi. Saya ingin tahu dari 12 anak ini, cerita di balik mereka ini kenapa kok orang tuanya menyerahkan atau mungkin Monica menemukan, terus cerita tentang anak dari Surabaya tadi itu gimana? Itu anak pertama atau bayi pertama? Bayi pertama. Oke, jadi Tapi, gimana ceritanya? sebetulnya yang menghubungi saya ini adalah yang pertama kali ya. Iya. Mas yang menghubungi saya ini adalah bayi yang kedua. Oh, oke. Terus Yang pertama apa? kali menghubungi saya, tiba-tiba dia WA ke saya. Saya juga tidak tahu nomor telepon saya dari mana. Dia bercerita bahwa ibu ini sedang mengandung, usia kandungannya itu 7 bulan. Dan semenjak dia mengandung sampai dengan 7 bulan dia belum pernah memeriksakan kandungannya. Karena biaya perekonomian. Jadi ini adalah anak kedua saya, dia cerita. Dia aja untuk makan susah, jadi bisa nggak ibu membantu saya? Membantu saya untuk memeriksakan kandungan, terus membayarkan nanti proses kelahiran, dan nanti saya minta ibu untuk mengurus anak saya setelah anak ini lahir. Dan Monica penuhi. Kalau saya kan takut ini penipuan Nah atau pada tidak? saat itu di dalam pikiran saya dan hati saya tidak berpikir bahwa ibu ini menipu saya. Jadi pada saat ibu itu mengatakan itu, saya langsung yang Percaya. terucap di mulut saya, yang langsung saya ketik, saya minta nomor rekening. Terus dikirim uang? Saya kirim sejumlah uang di hari itu. Nggak takut dibohongin? Nggak terpikirkan? Saya nggak pernah memikirkan hal Oke, itu. Jadi terus? yang ada dalam pikiran saya pada saat itu adalah ibu ini selamat dan bayi yang dikandungnya harus selamat. Terus apa yang terjadi berikutnya? Setelah saya kirim sejumlah uang,
akhirnya betul diperiksakan memang. Dia memeriksakan terus dia mengatakan bahwa anaknya laki-laki. Ada bukti-bukti yang dikirim? Ada, jadi dia mengirimkan di USG gitu Mas, jadi dia foto terus dia juga kirim ke saya. Dan bukan cuma itu, jadi saya juga menanggung biaya untuk mereka makan. Terus kontrakan, jadi dia ngontrak sampai dengan 9 bulan Mas. Terus dia ingin ke Jakarta untuk melahirkan di Jakarta. Apa yang ada dalam pikiran Monica waktu itu? Yang ini ada kan nggak kenal, nggak apa, terus kenapa harus, ya mungkin karena doa tadi ya, tapi kan pakai logika aja, kenapa ya aku harus sampai sejauh ini membiayain ibu ini? Mungkin mungkin hati saya juga diketuk sama Allah gitu, mungkin ya Mas. Jadi karena semuanya itu berjalan begitu aja. Saya tidak pernah kenal dan saya pertama kali ketemu dengan ibu itu ya pada saat dia datang ke Jakarta. Saya jemput dia di stasiun. Pada saat mau melahirkan? Iya. Nanti saya ingin tahu juga, apakah orang tua dari anak-anak atau bayi-bayi yang diasuh oleh Monica 12 ini, apakah keluarganya masih berhubungan, orang tuanya masih tahu atau tidak? Tapi soal Surabaya tadi apa ya? Beberapa saat setelah ibu ini saya dihubungin lagi sama perempuan. Yang tidak dikenal juga? Yang tidak saya kenal sebelumnya. Lewat? Sama lewat WA. Wah, lewat WA berarti juga. nomor Anda udah bocor kemana-mana. Nah, itu dia saya juga. Tapi ada kegiatan sosial yang Monica lakukan? Iya, banyak kegiatan sosial. Tapi kan yang saya jangan-jangan mereka tahu dari kegiatan sosialnya ya? Tapi di kegiatan sosial itu kan saya tidak pernah mengatakan saya ingin mengadopsi bayi atau saya mencari bayi, kan saya tidak pernah mengatakan itu. Mungkin itu semua jawaban atau mungkin tangan Allah yang udah bicara. Saya juga itu yang sampai sekarang buat saya juga misteri yang ya? Iya. Jadi Surabaya itu WhatsApp isinya dia apa? WhatsApp hampir sama juga isinya. Tetapi yang WhatsApp ke saya waktu itu memang masih kecil, usianya masih di bawah 17 tahun. Dia mengatakan juga sama, dia mengandung. Dan akhirnya dia duluan yang melahirkan. Itu saya mengambil sendiri Mas ke Surabaya bayi itu. Usia 2 hari. Jadi pada saat lahir ibunya langsung minta bayinya dibawa. Oke, baik sampai di sini dulu. Karena penonton pasti udah ingin membayangkan realnya dalam kehidupan Monica sehari-hari bagaimana itu ngurusin 12 anak ya. Nah, dan nanti pertanyaannya itu anak dari mana aja, terus apakah masih ada hubungan dengan orang tuanya masih bisa menghubungi Monica atau mereka meninggalkan anaknya ke Monica dan tidak pernah kontak lagi. Nanti aku tanyakan, tapi sekarang kita lihat dulu liputan berikut ini. Senang gitu karena kan bunda udah kayak I already had my time when I was small, jadi kayak daripada bunda kesepian kan ada bayi-bayi baru. Monica berharap tidak ada lagi anak yang harus menjadi korban, tetapi Monica akan selalu siap membantu jika dibutuhkan. Sekaligus meneruskan kegiatan berbagi dan melakukan aktivitas sosialnya untuk membantu sesama.
Jadi anak-anak ini di mana? Di rumahnya Monica? Di rumah saya. Jadi setiap hari sebanyak itu anak-anak? Sebanyak itu, Mas. Astaga, jadi riuh rendah itu pasti ya? 12 bayi, 12 babysitter. Mereka ini berasal dari mana aja anak-anak ini? Dari mana-mana, Mas. Jadi bukan dari Jakarta. Kan kadang-kadang orang tuh berpikiran, oh ini mungkin yang di Jakarta aja gitu. Jadi ternyata banyak juga yang dari Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Nah, Jakarta. Monica masih berhubungan sama orang tua mereka, Masih. bayi-bayi ini? Masih sampai sekarang. Jadi hubungan saya dengan ibu-ibunya tuh udah cukup baik dengan 12 ini. Oh, jadi mereka kalau misalnya mau datang, mau nengok boleh? Boleh, tapi karena masih pandemi seperti ini, Mas. Tapi memang iya, tapi... saya dan suami saya suatu saat akan mempertemukan mereka dengan ibu kandungnya. Memang. Oh, memang sudah dari... Akan saya panggil ke rumah untuk ibu kandungnya. Karena saya dan suami saya berkeyakinan saya tidak akan memisahkan anak-anak ini dengan ibu kandungnya. Oke, jadi Monica ini niatnya merawat anak-anak ini ya? Merawat, mengasuh dari kecil. Mencintai mereka iya, tentu. Mencintai mereka. Ini karena faktor rata-rata ekonomi? Ada yang hamil di luar nikah, ada yang ditinggal suaminya, ada yang memang yatim, ada yang ekonomi. 12 anak plus 4 anak sendiri. Tapi ini artinya kan biayanya besar ini, Monica. Jadi gimana, suami apa nggak bilang, hati-hati nih, kita udah berat beban kita ini. Kebetulan juga Allah mengirimkan suami ke saya juga luar biasa baiknya, luar biasa mendukung kegiatan saya. Jadi kalau dulu saya belum nikah sama suami saya tuh saya pernah punya cita-cita, Mas. Jadi saya tuh punya cita-cita dari kecil. Kalau dulu kan anak kecil, oh saya mau jadi princess atau mau jadi apa gitu. Kalau saya dulu punya cita-cita tuh saya mau punya panti asuhan. Itu dari kecil. Kok bisa itu ya? Itu juga saya bingung. Pada saat saya kenal suami saya kan nanya, kau apa sih keinginan kami yang belum terwujud? Jadi pernah suatu saat suami saya tuh nanya. Terus saya bilang, saya pengen punya panti asuhan. Kaget lah suami. Kaget suami saya. Ini Karena itu sesuatu yang aneh. Sesuatu yang aneh. Karena menurut saya kalau saya sudah punya panti asuhan, berarti Allah sudah memberikan saya sesuatu yang lebih di dunia. Tapi anak-anak kelihatannya bisa menerima ya. Awalnya kaget-kaget juga ya. Saya menjelaskan bahwa gimana kalau nanti kita ada baby di rumah, saya bilang gitu. Oh, Homeni, anak saya kan begitu. Berapa? Saya bilangnya pada saat itu 2 gitu. Tiba-tiba muncul 3, 4. Mereka awalnya sih kaget, tapi sekarang wow 12, seneng juga gitu karena banyak. Nah, ini kan bukan persoalan hari ini ya. Katakanlah hari ini Monica dan suami mampu. Karena ada susu, ada makanan bayi, mungkin babysitter tadi, kemudian ada baju dan kelengkapan-kelengkapan bayi. Tapi ini kan jangka panjang, Monica. Udah terbayangkan nggak bahwa anak ini nanti membutuhkan pendidikan? Mulai dari SD, SMP, dan seterusnya, bahkan saya nggak tahu nih, apakah sampai kuliah nanti. Terbayangkan nggak seberapa lama, seberapa jauh Monica akan merawat anak-anak ini? Saya sudah mempersiapkan dengan suami saya karena memang ini mungkin udah jalannya Allah melalui tangan saya dan suami saya untuk mengurus 12 bayi yang tidak berdosa ini kan, Mas, yang saya selalu menyebutnya malaikat-malaikat kecil saya. Gitu. Jadi saya selalu bilang kepada semua orang bahwa inilah malaikat yang Allah kirim kepada keluarga saya. Jadi akhirnya saya sepakat dengan suami saya. Jadi hadiah itu untuk mereka yang udah usianya 1 bulan, Mas. Itu kita udah memberikan asuransi kepada mereka yang 12 itu, asuransi kesehatan dan asuransi pendidikan. Kondisi seperti ini berarti kepada anak-anak ini nanti akan dijelaskan siapa orang tua kandungnya ya? Iya, karena di aktenya itu kan nama ibunya, Mas. Jadi saya memang mengatakan kepada ibu kandungnya mereka, saya akan merawat ini anak akan menjadi anak saya, gitu. Tapi saya minta tolong disiapkan aktenya. Jadi saya tetap mau bahwa akte yang tertulis itu adalah nama ibu kandungnya. Kalau memang mereka ada bapaknya ditulis nama ibu kandung dan bapak kandung. Kalau misalnya memang orang tua tunggal ya nama ibu kandungnya. Tapi aktenya masuk di keluarga kita. Apakah ada di antara orang tua, apakah ibunya yang kemudian meninggalkan dan nggak kembali lagi di antara 12 ini? Ada yang sampai dengan sekarang hilang sama sekali. Hilang sama sekali maksudnya tidak pernah menanyakan anaknya ada. Ada yang masih menanyakan anaknya. Dan saya kan juga punya IG, saya juga punya YouTube, jadi mereka juga bisa melihat perkembangan anak itu karena saya selalu post kegiatan-kegiatan mereka semua anak-anak. Oke, tapi jika satu hari orang tuanya, ibunya misalnya muncul dan meminta kembali,
buat Monica nggak ada masalah ya? Memang buat saya, suami dan mungkin anak-anak saya itu agak berat juga. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya, maksudnya dengan kondisi perekonomian yang mungkin kami nilai bagus dan layak, buat saya sih nanti kita lihat dan kita akan tanyakan kepada anaknya. Oke, jadi kekhawatiran ini lebih kepada kemampuan dari keluarga atau orang tua kandungnya untuk bisa memberikan untuk kehidupannya dia lebih baik yang lebih sebetulnya baik, ya. itu. Ya. Itu yang menjadi pertanyaan atau kekhawatiran. Oke, harapan Monica ke anak-anak ini apa harapannya? Saya sih sama suami selalu berharap apapun yang terjadi gitu, mereka adalah tetap anak-anak kita. Maksudnya bagian dari keluarga saya, dan saya juga sebagai bentuk rasa cinta, rasa sayang saya kepada anak-anak ini, karena memang saya mengurus mereka dari di dalam kandungan sampai dengan mereka lahir ke dunia sampai dengan sekarang. Saya juga menciptakan sebuah lagu, Mas, untuk anak-anak ini, judulnya Malaikat Kecil, yang nanti insya Allah saya akan berduet langsung dengan Mas Fadli Padi di lagu itu. Sebentar coba lagi. nyanyikan dong, syairnya sepotong aja dong. Bocoran. Kau malaikat kecilku yang kini menemani hariku. Sungguh ku jatuh cinta padamu sejak ku memelukmu. Wih, jadi syairnya cocok banget dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Monica ya. Iya. Wow, judulnya apa tadi? Malaikat Kecilku. Malaikat Kecilku. Jadi tinggal tunggu aja ya, apalagi yang followersnya Monica, tunggu saatnya gitu ya. Oke, Monica, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita inspirasi di acara Kick Andy. Mudah-mudahan banyak orang tua di sana semakin mencintai anak-anak mereka ya. Iya. Nah, berikutnya ini Monica, ada cerita yang menarik juga. Jadi ini ada 2 bersaudara yang dari kecil terpisahkan. Kemudian setelah usia 16 tahun, kalau nggak salah, mereka dipertemukan. Nah, ini yang akan saya ceritakan. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus Kick Andy. Saya sampai di sana, saya kaget Kang. Kenapa? Saya bilang, aduh kecil sekali Bu. Hah? Dia bilang, Kang kembar. Tadi saya sempat cerita sedikit mengenai 2 anak kembar yang terpisah ketika mereka masih bayi karena diadopsi oleh 2 keluarga yang berbeda, kemudian dibawa oleh keluarga masing-masing. Tapi yang luar biasa adalah mereka bisa bertemu kembali ketika usia mereka sudah remaja. Bagaimana kisahnya? Siapa mereka? Mari kita sambut Nabila dan Ibu Johra. Iya, terima kasih Nabila, Bu Johra, terima kasih. Silakan duduk. Jadi Bu Johra asal dari mana? Dari Makassar, Goa. Jadi datang jauh-jauh hari ini ya. Iya. Jadi Nabila adalah anak angkat Bu Johra. Iya. Jadi diambil anak dari usia berapa? Belum cukup 1 bulan. Masih bayi? Iya. Oke, Nabila ingat nggak waktu itu? Iya, ingat. Masih bayi. Masih bayi. Apa yang terjadi pada orang tua kandung Nabila sehingga Bu Johra yang ambil Nabila sebagai anak? Waktu itu dia kerja di kafe. Terus suami saya kan kerja di kota, jualan di pinggir jalan. Terus dia kan sering singgah, kalau pulang kerja jam 9, jam 10 malam. Di kafe singgah di belanja di Bapak Nabila, Bapak angkat sekarang. Jadi waktu itu berapa kali itu lewat, dia nawarin ke Bapak Nabila. Nawarin apa? Nawarin Nabila. Oh, masih di dalam kandungan atau sudah lahir? Sudah lahir. Oh, sudah lahir. Iya. Ngomongnya seperti apa itu? Dia bilang, Pak, kita mau ambil anak saya. Terus suami saya bilang, mau diambil untuk apa? Kalau mau dikasih percuma saya enggak mau, tapi kalau mau dikasih betul-betulan ya saya mau.
Ya diambil, saya kasihkan penuh katanya. Jadi dia bilang, tunggu nanti saya tanya orang di rumah dulu. Setelah pulang di rumah dia tanya saya, Iya. bilang ada orang mau kasih anak bayi. Saya bilang, ih kita lihat dulu. Lihat dulu. Bagaimana ini anak bagaimana, ini? karena- Terus akhirnya lihat. Ya dia bilang, sini ku antar. Saya sampai di sana, saya kaget kan. Kenapa? Saya bilang, aduh kecil sekali Bu. Hah? Dia bilang, kan kembar. Bilangnya gitu, kan kembar. Kecil itu sekecil apa? Oh sekecil botol. Oh, jadi kecil Jadi, sekali nih. Iya, dia Terus? cuma, saya lama pikir-pikir dulu. Aduh, setelah lama saya pikir-pikir, dia kan menangis. Agak kuat tangisannya. Jadi saya bilang, iya. Oh, langsung jatuh hati gara-gara menangis. Iya. Dia kan sehat, saya lihat sehat. Tunggu, Jadi, kenapa sampai ibu kandungnya Nabila kasih ke suami waktu itu? katanya dia mau cari kerja, suaminya ndak bertanggung jawab. Karena dia mau cari kerja, ndak sanggup biaya kontrakan. Nabila tahu cerita ini? Tahu, udah diceritain. Dari umur berapa tahu cerita ini? Kalau soal anak angkat, aku diceritain pas SMP kelas 3. Jadi otomatis aku tahu kalau aku anak angkat. Kalau soal kembaran aku baru tahu bulan Januari Iya. kemarin. Saya ndak mau beritahu dia soal anak kembar. Saya pikir nanti dia suruh saya cari kemana, sedangkan saya tidak tahu. Kan ku pisah pas lahir. Iya betul juga ya. Sedangkan Tapi saya ndak tunggu dulu. Jadi Ibu Johra tahu bahwa Nabila ini anak kembar. Anak kembar. Kembar berapa? Saya cuma taunya kembar 2. Kenapa waktu itu Ibu Johra milih Nabila, bukan yang satu lagi? Karena dia Nangis cuma tadi. tinggal satu di rumah kontrakan, bukan saya ngambil di rumah sakit, bukan. Beda. Oh, jadi waktu itu udah dipisah? Iya, tinggal Oh, satu. Jadi taunya cuma satu, tapi memang tahu bahwa kembar ini. Iya, karena saya bilangnya waktu itu kok kecil sekali. Iya. Ibunya bilang kembar. Ini kan Nabila baru tahu bahwa Nabila ini anak angkat ya. Iya. Jadi Bu Johra bukan ibu kandungnya Iya. Nabila. Betul. Siapa yang duluan? Apakah Nabila yang bertanya dulu atau ibu yang ngasih tahu? Nah, Saya- awalnya itu ada yang SMS, Mama, ke HP Mama. Terus waktu pulang sekolah itu nggak tahu gabut aja, nggak ada kerjaan, terus cek HP Mama kan. Ini ada yang SMS, halo Ibu, saya rindu sama anak saya gitu. Dan Hei, ini siapa ya yang SMS? Nggak mungkin papa kan, Iya. papa ada di rumah. Ya udah, tiba-tiba aku diceritain sama Mama. Tapi sebelum itu, sebelum diceritain, katanya nggak boleh ninggalin Mama. Jadi aku panik. Ini maksudnya apa ya, Ma? Jadi aku diceritain, kamu itu bukan anak kandung Mama. Jadi aku shock, nangis gitu. Jadi nangis. Iya, Karena nangis. selama ini Nabila pikir mama ini mama Iya, kandung. Mama kandung. Soalnya kasih sayangnya besar banget. Manjain aku dari kecil, nggak pernah marah gitu. Oke. Bu Johra sendiri punya anak kandung atau? Tidak ada. Oh tidak ada. Jadi ini anak tunggal Iya, ya. anak Iya. tunggal. Waktu itu suaminya kerja apa? Kerja jualan di pinggir jalan, jualan rokok sambil nambal bank. Oke. Terus Bu Johra? Saya ya di rumah. Ibu rumah tangga saja? Iya, rumah tangga saja. Jadi waktu Ibu Johra ambil Nabila dalam kondisi yang sebesar botol dan kondisinya kesehatannya bagaimana waktu hari itu? Ya, itulah kalau kesehatannya ya saya sudah kayaknya tidak menjamin. Saya tidak habis pikir bisa bakalan Bisa jadi selamat begini. seperti ini, bisa jadi cantik seperti Iya, sekarang iya, ya. iya. Jadi dulu kelihatannya nggak ada harapan ya. Tidak ada harapan. Tetangga-tetangga pada bilang, aduh, angka anak juga kok begitu. Diomongin tetangga, katanya kok anaknya kecil banget, bakal hidup gak gitu. Iya, cuma- Jadi Mama berusaha ngebesarin aku gitu, nggak dengerin kata tetangga. Jadi melalui perjuangan yang berat Iya, juga ya. perjuangannya besar banget. Yang Baik, saya, nanti saya akan tanya ya, bagaimana cerita sampai ketemu saudara kembarmu dan apa benar masih ada satu lagi saudara kembar yang masih dicari. Terus apakah sudah pernah ketemu ibu kandung? Nanti saya akan tanya itu ya. Nah, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Iya, mirip ya.
Wong namanya anak kembar ya. Iya. Ya, kita lanjutkan ya, Bu Johra, Nabila. Nah, ini kan setelah Nabila dikasih tahu bahwa Nabila ini bukan anak kandung dari mama, terus kan pasti jadi pertanyaan kan, lalu mamaku yang kandung yang beneran itu di mana, siapa? Terus dikasih tahu? Aku nggak dikasih tahu detailnya karena emang nggak pernah ketemu. Iya, kata Dia nggak mama ingat. aja, mama kamu juga nggak tahu kemana, kita nggak tahu juga, soalnya udah nggak pernah jenguk aku. Umur ya 2 tahun, aku sempet digendong-gendong, dia datang ke Oh, rumah. sama ibu kandung. Iya. Habis itu hilang. Habis itu hilang, nggak ada Sampai kabar. hari ini? Iya, Nggak sampai hari Jadi ini. belum pernah ketemu? Iya, Iya, belum. Sampai hari ini? sampai hari ini. Terus Nabila bagaimana sampai tahu kok punya saudara kembar? Jadi aku ada yang ngasih tahu di Instagram, kamu kok mirip ya sama ini. Awalnya aku cuek aja karena nggak mungkin aku ada kembaran. Iya. Jadi selanjutnya makin banyak deh rame yang nge-DM aku. Ini kamu viral loh, kamu mirip loh sama ini. Jadi ya udah aku kepoin, aku buru-buru download Twitter, terus cari ceritanya Nadia ini dan bener-bener kaget, shock banget, terus ngasih tahu mama. Ma, Wah. ini beneran ada kembar gitu. Padahal mama tahu kan ada kembar Iya, ya. mama Terus tahu reaksi tuh. mama waktu itu gimana? Tutup tuh HP, enggak. Ini tuh kembar tuh ada 7 gitu katanya. Dunia ini luas. Mama takut ya. Iya, takut. Oke, nanti kita lebih baik panggil Nadia ya, Iya. supaya Nadia bisa cerita. Oke, kalau gitu kita undang dan kita berikan tepuk tangan untuk Nadia dan Ibu Jati. Iya. Nadia, apa kabar? Iya, lu mirip kalian berdua ya. Bu Jati, terima kasih ya. Baik, silakan duduk. Iya, mirip ya. Wong namanya anak kembar ya. Iya. Nah, oke, Nadia. Nadia dulu cerita ya, Bu Jati ya. Bagaimana sampai kemudian dia atau Nadia mengupload cerita tentang Nadia. Coba cerita dulu apa yang Nadia ceritakan sehingga heboh dan kemudian akhirnya Nabila tahu. Apa sih? Yang aku ceritain di Twitter waktu itu, kalau temen SD aku ngirim salah satu video Nabila dari Instagram, yang video TikTok lumayan banyak viewersnya, kayak sampai ratusan ribu, itu dikirim lewat DM dan temenku ngerasa mirip. Aku kira ini kamu, Nat, gitu. Aku kira ini kamu. Jadi pas aku lihat juga sempet kaget, lah kok iya mirip, tapi ya udahlah kan, nggak pernah nge-expect dan nggak pernah mikir punya kembaran juga, jadi awalnya diabaikan gitu. Tapi temanku ini juga yang mancing-mancing. Tapi gue penasaran deh, Nat, kayak itu pas ngelihat sorotan di Instagram, highlight di Instagram, itu kok mirip, dari jari-jarinya mirip, kesukaannya mirip, fobia lu juga mirip tau, Nat, takut balon sama suka sama es batu. Awalnya ya kalau kebetulan kayak gitu juga banyak kali orang di luar sana juga. Jadi masih belum terlalu Iya, belum dipikirin terlalu lah ya. percaya. Terus? Tapi lama-lama Nabila waktu itu bikin Q&A di Instagram, tanya apa aja boleh. Ada yang nanya, tanggal lahirnya berapa gitu. Terus Nabila jawab 13 Maret 2003. Langsung lihat? kaget. Kaget. Kenapa? Karena ya aku juga 13 Sama Maret persis. 2003. Persis. Sampai di situ kamu ada pikiran apa ini? Ya kaget, tapi gimana ya, masa iya punya kembaran, masih ditelusuri lagi, terus aku ngecek TikTok Nabila yang sama kayak Instagramnya namanya, terus pas dicari ternyata dia lahir di Makassar, sedangkan aku juga waktu itu pernah diceritain kalau aku itu lahirnya di Makassar. Nah, stop sampai di sini. Nah, ke Bu Jati dulu. Bu Jati sekarang tinggal di mana? Saya tinggal di Depok sama Nadia. Nah, waktu ketemu pertama kali sama Nadia, itu di mana? Di Makassar, di rumah sakit Nadia. Oh, jadi Bu Jati pernah tinggal? Enggak, jadi mama saya pernah hubungin temennya, cerita bahwa mau mengambil anak perempuan gitu di sana. Mau cerita sama teman yang di Makassar gitu. Mau mengambil anak perempuan.
Karena saya jatuhnya kan kakak dari Nadia. Karena saya anak perempuan tunggal, jadi saya kepengen punya adik perempuan. Dicariin, nah nggak sengaja temen telepon lagi temannya mama bahwa ada di rumah sakit ada orang tua yang nggak mampu, nggak bisa bayar rumah sakit gitu. Jadi ya mama saya ya udah akhirnya dibayar sama mama saya untuk anak, katanya sih kembar. Di situ ada di inkubator tuh ada 3 anak katanya sih. Terus bagaimana proses untuk bisa mengadopsi Nadia? Cepat sih prosesnya, cuma dari rumah sakit aja, di pihak rumah sakit dikasih surat segala macam. Jadi nggak ada proses segala bla 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 gitu, jadi langsung dibawa. Sederhana langsung bisa dibawa. Tunggu, dalam usia berapa? 11 hari langsung dibawa lewat kapal laut. Astaga. Ini sebesar botol juga. Iya. Saya waktu pertama kali ngelihat, jadi anak sekecil itu dibawa naik kapal. Benar. Harusnya taruh dalam botol terus diapungkan 11 hari aja. Gitu. langsung ke Surabaya. Karena mama saya tunggu di Surabaya. Oh iya, ke Surabaya, iya. Baru Surabaya, lewat darat. Langsung lewat naik kereta api. Oke, jadi tahu bahwa ini sebenarnya ada 3 anak kembar gitu ya? Katanya sih begitu. Karena waktu di inkubator disuruh tebus 3-3-nya gitu waktu itu. Cuma mama saya hanya jadi satu aja gitu loh. Jadi anak ini dibawa, terus kemudian diadopsi oleh keluarga. Nah, kapan kemudian Nadia tahu bahwa Nadia bukan anak kandung, bukan saudara-saudara dengan Bu Jati? Baru Januari itu. tahun ini. Sebelum jadi itu gara-gara kita ini? Iya. Gara-gara kamu cerita-cerita di itumu di media sosialmu? Aku yang menulis cerita. Kamu dulu, terus kamu aku dihubungin. kepoin teman-temanmu itu mirip-mirip gitu lah. Itu belum kita kasih tahu. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Iya, belum tahu posisinya. Aku yang mencari tahu sendiri. Terus apa? Kamu mulai bertanya atau gimana? Awalnya takut, bingung mau bilang ke mama dulu atau aku hubungin Nabila dulu. Tapi aku memutuskan untuk cerita ke mama dulu, minta penjelasan mama, baru aku menghubungi Nabila. Karena aku juga takut menghubungi Nabila, takutnya keluarganya nggak menerima atau kayak akunya mengada-ngada. Jadi gitu. kamu udah mulai menduga-duga nih ya? Iya. Terus tanya ke mama apa yang kamu tanyakan? Gimana? Aku bilang ke mama, aku nunjukin videonya. Aku bilang, Ma ini mirip Nadia nggak sih? Habis itu mama langsung kaget, langsung shock. Mama langsung lari ke Mimi. Jati langsung bisik-bisik. Terus ya aku disuruh diam di kamar. Bagaimana akhirnya kamu dikasih tahu bahwa memang kamu bukan anak kandung? Awalnya yang tadi kan aku bilang, Mas seriusan, ini tuh mirip banget sama Nadia. Enggak. Di dunia ini tuh ada yang mirip, ada 7. Udah, kamu udah jangan pikirin. Saya sampai bawa dia ke jalan-jalan biar dia lupa gitu. Iya, ternyata nggak lupa. Soalnya kita juga agak takut juga sih. Maksudnya jangan sampai dia tahu dulu, takut dia shock gitu kan. Iya. Kita ajak jalan, dia kemana. Terus? Tetap dia di jalan, nih beneran aku punya kembaran atau enggak gitu. Soalnya kesukaannya sama, fobianya sama. Udah nggak usah ini deh. Nggak usah kepo-kepo, udah diem aja, udah enggak, mereka cuma mirip doang sama kamu gitu loh. Tetap kita tutupin. Nah setelah kita akhirnya kita luluh, pas dia benar-benar tahu dari tanggal lahir, baru di situ kita. Nah, gimana coba? Apa yang kamu rasakan hari itu ketika kamu tahu? Iya, mama udah nangis duluan tuh. Mama langsung kayak, kamu udah siap? Iya udah siap, ceritain. Habis itu akhirnya mama cerita, iya sebenarnya kamu ini punya kembaran. Nah, gimana perasaanmu waktu tahu? Ya emosional lah, aku juga nangis. Nggak nyangka aja aku ternyata punya kembar terpisah gitu. Aku juga masih bertanya-tanya kenapa harus dipisah. Ternyata mama cerita waktu itu masalah ekonominya kurang cukup. Jadi setelah itu kamu hubungin Nabila? Nah ya. Apa yang kamu sampaikan ke Nabila? Awalnya kayak kaget ya, pertama kali video call mirip banget aku sama Nabila, terus masih malu-malu. Nabila waktu dihubungin ada perasaan bahwa jangan-jangan? Iya, aku juga kaget, Ma aku dihubungin nih, aku juga diajak video call gitu.
Jadi ya udah pas video call aku liatin ke mama sampai kaget. Ya Allah mirip banget ya Allah anak aku gitu. Jadi ketemu fisik akhirnya kapan? Umur berapa? Pas beberapa hari, hampir seminggu viral di Twitter itu. Habis video call dipertemukan secara di mana ketemunya? Waktu itu dipertemukan sama influencer YouTube. Di surprisein. Iya. Siapa yang dikasih kejutan? Nadia, aku nggak ngomong kalau aku mau ke Jakarta. Jadi dia pas di YouTube itu di surprisein tuh dia kaget. Ya Allah, bener Nabila ini. Ya udah kita pelukan, kita nangis. Iya, kaget. Ini berarti Nadia juga belum pernah ketemu ibu kandung ya? Belum pernah sama sekali. Baik, nanti saya tanya kalau seandainya ketemu ibu kandung, bagaimana reaksi kalian? Karena ada ketakutan juga orang tua, misalnya Ibu Johra ya, kalau kemudian ketemu ibu kandung bagaimana nih? Apakah mungkin kasih sayangnya kemudian pindah, kasih sayangnya berkurang, atau memilih orang tua kandung ya? Tapi sebelum kita selesai, ada baiknya kita lihat dulu liputan berikut ini. Ialah Nadia Tri Elvira, gadis belia berusia 17 tahun yang merupakan anak adopsi. Ia diadopsi oleh pasangan suami istri Muhadi dan Ko Endah asal Depok, Jawa Barat. Nadia lahir di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diadopsi ketika usianya masih 3 minggu dan kemudian langsung dibawa oleh orang tua angkatnya ke Depok. Seiring berjalannya waktu, tabir pun terungkap. Melalui media sosial, Nadia pun mendapatkan informasi jika ada yang mirip dengan dirinya. Nadia pun mulai mencari informasi tentang kembarannya itu yang bernama Nabila Az-Zahra. Nabila Az-Zahra usianya saat ini 17 tahun. Nabila diadopsi oleh pasangan suami istri Ramli dan Johra asal Goa, Sulawesi Selatan. Nabila diadopsi ketika baru lahir beberapa minggu. Saat itu orang tua Nabila kenal dengan Ramli. Karena alasan ekonomi, mereka menawarkan Ramli untuk mengadopsi anaknya. Orang tua kandung Nabila pun kerap kali mengunjungi dirinya sampai usia 3 tahun. Awalnya, Nadia dan Nabila pun tak yakin mereka bersaudara. Namun dengan berbagai kemiripan yang identik, seperti wajah, sifat, perilaku, bahkan tanggal lahir yang sama, yaitu 13 Maret 2003. Sebuah mukjizat telah terjadi. Saudara yang terpisah selama 16 tahun akhirnya bertemu berkat rencana Tuhan. Saat ini Nadia dan Nabila pun hidup bahagia di keluarganya masing-masing dan mereka pun percaya akan menemukan saudara kembarnya yang ketiga. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita, apalagi katanya ada kembar ketiga. Kalian lagi cari terus ya? Iya. Oke, siapa tahu kembar ketiga nonton acara ini dan akhirnya bertemu tiga-tiganya. Baik, kita rehat sinak, ikuti terus Kick Andy. Orang tua kandung, ibu kandung atau ayah kandung datang terus minta, enggak, kamu ikut saya aja gimana? Gak mau, aku juga gak bakal ikut. Kenapa nggak mau? Baik, kita lanjutkan lagi ya, ngobrol-ngobrol. Ini usia 16 tahun, akhirnya Nadia dan Nabila bisa bertemu. Boleh bilang keajaiban, tapi faktanya Nabila bisa sama ya. Nadia, Nabila Nadia.
Waktu Hampir itu mirip. juga kita sempat kaget kenapa bisa kayak janjian ya. Iya. Nabila Padahal- Az-Zahra, Nabila Nadia Az-Zahra, Elvira. Nadia Jadi benar-benar mirip. Iya, Elvira. Bahkan lebih jauh, hampir sama juga ya, Iya, Mai? hampir sama, hampir Bayangkan, nyambung juga. coba iya. ini mujizat ini sebenarnya Iya. kalau mau Iya. dibilang ya. Iya. Kan nggak pernah ketemu selama ini ya. Enggak. Iya. Jadi waktu dibawa ke sini, dibawa ke sana, Nggak Ibu pernah. Johra nggak pernah ketemu sama Nggak keluarga pernah. Bu Jati? Iya. Nggak ada komunikasi. Nggak ada. Kemudian kalian yakin bahwa ada kembar ketiga laginya. Apa yang dilakukan atau upaya apa yang sudah dilakukan oleh Nadia maupun Nabila untuk mencari kembar yang satu lagi? Sebenarnya kalau dibilang upaya susah ya, karena dapat kabar katanya yang kembar ketiga ini udah mengganti tanggal lahir, terus nama lengkapnya pun gak dikasih tahu. Bahkan ada yang bilang waktu itu bidannya dari rumah sakit tuh si anak ini udah dibawa keluar kota, terus emang nggak boleh dikasih tahu nama lengkapnya. Jadi mau dari nama panggilan dicari semua sosial media tuh nggak ada. Jadi kita nggak ada akses sama sekali untuk mencari lebih lanjut. Jadi kalian dua sudah sejauh itu mencarinya sampai banyak masukan ya. Iya. Jadi kalian kepingin sekali ketemu saudara ketiga ini. Iya, pengen banget lah, karena jarang yang kembar tiga, terus bakal seru banget kalau ketemu tiga-tiganya. Nah, Bu Johra, sebenarnya saya tidak mau tanya, tapi bagaimana ini? Saya harus tanya ini. Ya, kalau logat Makassar ya. Iya. Seandainya orang tua kandung datang, kemudian minta Nabila kembali, apa yang Bu Johra akan lakukan? Ya, tentu saja saya bilang bisa ketemu, tapi kalau diambil jangan ya. Kenapa jangan? Karena saya pikir saya punya kasih sayang lebih dalam dari dia. Begitu. Mungkin Kalau- anak ini juga begitu. Nabila gimana? Nabila sayang sama mama, sama papanya nggak? Sayang banget. Soyong dong ya. Tapi seandainya orang tua kandung, ibu kandung atau ayah kandung datang terus minta, enggak, kamu ikut saya aja, gimana? Gak mau. Kenapa nggak mau? Ya. Itu kan orang tua kandung. Ya, aku tahu sih mereka yang kandung, tapi aku dirawat dari kecil banget sama mama angkat sama papa angkat. Itu pun tulus banget karena aku tahu cerita keluarga aku juga di Makassar itu. Waktu itu aku udah mau meninggal, tapi saking sayangnya mereka ke aku, sekarang aku bisa sebesar ini gitu. Kalau mau ketemu boleh, kita bicara seneng-seneng bareng, tapi kalau mau ikut mereka aku nggak mau. Karena kamu tahu bagaimana perjuangan, perjuangan mama papamu papa, ini ya. Dan iya. kamu nggak merasa bahwa mama papa ini bukan orang tua kandung ya, Iya, nggak ada iya. perasaan seperti Nggak itu ya. ada. Kalau Nadia, apa yang Nadia rasakan? Aku juga nggak bakal ikut karena aku udah dibesarkan sama keluarga yang sekarang. Selain itu, aku juga udah dikelilingi sama orang yang sayang banget sama aku, selalu suportif, ngasih advice, saran yang baik banget buat aku, selalu mendukung aku dari nol. Keluarga aku tuh udah, keluarga yang sekarang tuh nomor satu buat aku. Jadi mau gimana pun susah lah pasti kalau dibilang harus ikut sama orang tua kandung suatu saat nanti misalnya. Artinya sebenarnya Nadia, Nabila saat ini bahagia ya sama keluarga Bahagia masing-masing ya. banget, iya. Tapi ada nggak keinginan bertemu dengan orang tua kandung? Keinginan sih ya ada, penasaran aja karena kita dari Penasaran, ya. kecil banget, dari bayi belum pernah tahu bagaimana wujud orang tua kita. Apapun faktornya, apakah kalian marah pada orang tua kandung? Kami sih enggak sih. Kalau marah, tergantung kita- sih sebenarnya. iya. Tapi kalau kita yang Kita benar-benar maklumin. marah dendam tuh sebenarnya nggak ada. Lebih kebingung Bingung aja sih, iya. kenapa waktu itu benar-benar abis ngasih kita ke orang tua angkat langsung menghilang, nggak ada jejak. Jadi kayak lebih kebingung aja. Toh sekarang udah diurus sama keluarga yang baik, jadi udah nggak ada rasa marah. Baik. Sekarang ini kelas berapa ini? Sekolah? Kelas 3 Iya, SMA. kelas 3 SMA. Baik, tapi senang sekali lah ya. Akhirnya dua saudara kembar bisa bertemu walaupun waktu itu oleh karena keadaan kita nggak tahu ya.
kita nggak bisa salahkan orang tua, pasti ada alasan. Nggak ada orang tua yang mau meninggalkan anaknya tanpa alasan begitu saja, pasti ada alasan. Nah, ini yang menjadi rahasia dari Nabila dan Nadia sampai hari ini. Tapi yang kita bisa dengarkan adalah bagaimana Nadia maupun Nabila mendapatkan kasih sayang ya, walaupun dari orang tua angkat. Dan mudah-mudahan satu hari kelak apa yang dicita-citakan, yang diharapkan oleh orang tua itu bisa terwujud ya. Baik, terima kasih. Senang sekali bisa lihat Nabila dan Nadia kumpul, dan saya lihat juga keluarga menjaga, mengasuh, mencintai Nabila dan Nadia sebagaimana orang tua kandung ya. Terima kasih untuk itu. Dan semoga topik kita kali ini menginspirasi siapapun yang menonton acara ini. Dan seperti biasa di akhir acara ini saya akan berbagi buku. Siapa yang ingin buku bagus ini? Judulnya 100 Kebiasaan Orang Sukses. 100 kebiasaan. Nah, kalau kita pelajari semua kita pasti sukses. Nah, kalau Anda menginginkan buku ini, caranya mudah, yaitu ikut di quiz di Twitter Kick Andy Show. Kalau kita nggak ikut Twitter, kita bisa masuk ke website kickandy.com. Di situ juga ada undian buku ini. Semoga Anda kali ini yang berhasil. Nah, kemudian bagi Anda yang mungkin tadi tidak mengikuti topik ini dari awal, jangan khawatir, karena ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Dan ada juga cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan sebagaimana biasa, di akhir acara ini saya mengetuk hati Anda untuk melakukan perbuatan baik. Jadi tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Caranya mudah, yaitu dengan melalui benihbaik.com. Tinggal ketik benihbaik.com dan Anda bisa memilih siapa saudara-saudara kita yang saat ini membutuhkan uluran tangan yang bisa Anda bantu. Akhirnya semoga topik ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.